sambutan. Menepati sambutan yang pertama akan disampaikan dari Bupati Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Distrik Butpora Kabupaten Semarang kepada Bapak Haji Muhammad Taufikur Rahman SAG MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi ala man sallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi Direktorat KSKK Dirjen Pendidikan Islam Kabupaten RI, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, yang saya hormati Ibu Bunda Inklusi Kemenag Kabupaten Semarang, Bapak Ibu Pengawas, dan Bapak Ibu Kepala Madrasah, mulai dari RA, MI, MTS sampai Madrasah lain. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Bupati Semarang, Bapak Haji Mesti Nugraha SHMH, menyampaikan pertama permohonan maaf beliau. Pada saat yang bersamaan beliau sedang mengikuti kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tadi pukul 08.00 mendahului saya untuk mewakili beliau hadir pada forum yang penuh berkah ini. Beliau mengaturakan salam takdim dikauli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin kami sampaikan sambutan Bupati Semarang pada acara bimbingan teknis pendataan peserta didik penyandang disabilitas pada madrasah di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang melalui aplikasi profil belajar siswa tanggal 3 Juni tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi Direktorat KSKK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, para kepala madrasah se-Kabupaten Semarang, segenap panitia, para peserta bimbingan teknis, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dapat hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pendataan peserta didik penyandang disabilitas pada madrasah di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang melalui aplikasi profil belajar siswa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya bimbingan teknis ini. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir untuk memberikan materi dan bimbingan. Semoga melalui bimbingan ini, para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi profil belajar siswa dengan baik, sehingga layanan pendidikan terbaik dapat diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus diberikan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Negara hadir untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang tertinggal dari akses terhadap pendidikan yang layak dan bermanfaat. Saya sangat mengapresiasi upaya pendataan peserta didik berkebutuhan khusus melalui aplikasi profil belajar siswa atau PBS. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan inklusif yang berbasis data. Dengan data yang akurat, kita akan mengetahui sebaran jumlah dan kebutuhan peserta didik disabilitas di madrasah, sehingga kebijakan dan intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Sejalan itu, pemerintah daerah Kabupaten Semarang akan berupaya memberikan fasilitasi dan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk yang berada di madrasah. Kami menyadari pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab satu institusi, tapi kerjasama berbagai lintas sektor. Untuk itu, pemerintah daerah akan berupaya mendukung pembentukan kelompok kerja inklusi yang akan menjadi forum koordinasi lintas sektoral. Pokja ini diharapkan dapat menjadi payung sinergi antara pemerintah daerah, kantor Kementerian Agama, madrasah, serta lembaga terkait lainnya untuk mengawal dan memperkuat layanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti BIMTEK ini dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga penyerapan ilmu beserta informasi dari para narasumber dapat diperoleh secara optimal, sehingga nantinya para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pendataan peserta didik penyandang disabilitas pada madrasah melalui aplikasi profil belajar siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan memberikan kemudahan kepada setiap usaha dan niat baik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Semarang Haji Mesti Nugraha SHMH. Bapak Ibu demikian telah kami bacakan sambutan Bapak Bupati Semarang. Selanjutnya izin matur, kalau tadi Pak Ketua Pak Kiai Haji Abdullah Fakih menyampaikan bahwa saya PLT Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang mulai 24 Maret tahun 2025. Dari tanggal 24 Maret sampai hari ini tanggal 3 Juni kami sudah melakukan 3 program sinergitas dengan teman. Yang pertama, kami kawal pokok-pokok pikiran dari Bapak Ibu Ketua DPRD untuk hibah madrasah baik RA, MTS maupun madrasah ibtidaiyah. Kami kawal terus pada Bapak Bupati sehingga Bapak Bupati sering lupa Pak. Tahunya beliau program itu adalah program 2025, tapi itu insya Allah adalah program 2026.
sehingga pada saatnya 2026 itu hibah untuk madrasah bisa betul-betul diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Yang kedua, terkait dengan SPMB yang tadi Bapak Ketua Panitia menyampaikan, supaya ke depan dibangun satu sistem yang bersinergi antara sekolah, antara madrasah. Kalau pilihan satu kedua sekolah, maka pilihan ketiganya adalah madrasah. Ini sudah kami diskusikan di tim internal supaya tahun 2026 bisa dilaksanakan, meskipun Permendikdasnya, meskipun perbuknya ini harus banyak kita lakukan perubahan-perubahan, tapi insya Allah mudah-mudahan 2026 itu bisa terwujud SPMB terintegrasi antara sekolah dan madrasah. Yang ketiga, kami ingin dahulu dari Makanan Kemenak bahwa untuk sertifikasi guru PAI yang ada di sekolah SMP maupun SD yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Semarang, yang selama ini gajinya dari APBD, tunjangan profesinya dari Kementerian Agama, tetapi untuk TPG 13 dan THR oleh Kementerian Agama dimintakan dibayar dari APBD Kabupaten Semarang, ini insya Allah juga akan kami tindak lanjut. 2 bulan alhamdulillah kami sudah melakukan 3 program sinergitas antara Kemenak dan pemerintah Kabupaten Semarang. Karena saya SAG, jadi saya sekolah di Rodotul Atfal Desa Giling, MI Desa Giling, MTS Negeri Kota Salatiga, PDA Negeri Kota Salatiga, IAIN Yogyakarta. S2-nya beasiswa dari Kementerian Agama Jakarta. Saya guru agama Islam tahun 98 sampai 2008. 2008 alhamdulillah saya diumrohkan oleh Pak Menteri karena menjadi juara 1 lomba keberhasilan guru agama Islam tingkat nasional. 2009 saya ditugaskan di pemerintah Kabupaten Semarang di Dinas Pendidikan. 2021 dimutasi di Disnaker. 2025 PLT Kepala Dinas Pendidikan. Inilah link kami. Jadi kami kalau ada kepala madrasah sampai pada kami, Pak, murid kami kalah dengan SD, saya sih. Kalau ada kepala SD, Pak, sekolah kami kalah dengan madrasah, saya juga sedih. Jadi insya Allah saya akan membawa 2 tahun ini ke Pastabidul Khairat selama hidup akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.